umat Kristen itu adalah sahabatnya umat Israel. Jadi umat-umat Kristen di seluruh dunia itu menjadi sahabatnya atau teman karibnya bangsa Israel. Ya, sekalipun umat Kristen tidak suka dengan adanya peperangan, sekalipun umat Kristen cinta kedamaian dan tidak ingin adanya perang, tapi umat Kristen menjadi umat teman karibnya atau sahabatnya dari bangsa Israel. Orang-orang Israel secara sadar, secara penuh kesadaran, dia menyadari umat Kristen itu adalah teman karib atau sahabatnya. Loh, kok bisa orang-orang Israel menganggap kalau umat Kristen itu sebagai teman karib atau sahabatnya? Ada beberapa faktor yang mendasari bangsa Israel, umat Israel itu menjadikan umat Kristen itu sebagai teman karib dan juga sahabatnya. Beberapa faktornya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu di waktu-waktu yang lampau dan lampau. Posisi yang pertama, umat Kristen memiliki ajaran yang mirip dengan Yahudi atau Israel, di mana di dalam kitabnya Kristen juga memiliki kitabnya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Poin yang pertama. Poin yang kedua, umat Kristen, kisah di dalam kekristenan itu tertuju pada bangsa Israel. Segala cerita kisah kekristenan itu tertuju pada bangsa Israel. Sehingga umat-umat Israel bisa menggunakan faktor-faktor sejarah di dalam Alkitab, cerita Alkitab, sejarah Alkitab, untuk memberitahu umat Kristen kalau umat Israel itu sahabat atau teman karib bagi umat Kristen. Lalu bukan hanya itu aja. Lalu faktor yang ketiga, bangsa Israel itu menyadari secara penuh, kesadaran secara penuh dari bangsa Israel, umat Israel. Dikala Perang Dunia Kedua selesai, umat Kristen di berbagai belahan dunia sepakat. Umat Kristen di berbagai belahan dunia sepakat melalui PBB, mereka sepakat untuk mengembalikan umat Yahudi bangsa Israel ke tanah air mereka sesuai apa yang ada di dalam Alkitab. Umat Kristen sepakat ingin mengembalikan bangsa Israel ke tanah air mereka yang sekarang sudah diduduki oleh Palestina. Lalu ketika Amerika dan sekutunya menang, mayoritas negara-negara Kristen menang dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya melalui PBB dia mengembalikan bangsa Israel ke tanah air mereka. Yang dulunya melalui PBB meminta sedikit wilayah untuk bangsa Israel supaya mereka kembali ke tanah air mereka. Sehingga bangsa Israel akhirnya mengikuti kehendak umat Kristen untuk kembali lagi ke tanah air mereka. Lalu bangsa Israel melakukan suatu gerakan secara massal, secara global. Gerakan itu dinamakan Zionis. Zionis adalah gerakan untuk kembali ke Bukit Sion. Zionis, gerakan untuk kembali lagi ke Bukit Sion, ke tanah air bangsa Israel terdahulu yang sudah benar-benar tertera di dalam Alkitab. Bahkan di kitabnya orang Yahudi pun juga. Mereka dikembalikan lagi ke tanah air mereka.
itu juga menjadi faktor kesadaran penuh umat Israel. Kalau mereka tahu bahwasanya umat-umat Kristen, bangsa Kristen itu menjadi teman karib dan sahabatnya. Lalu bukan hanya faktor itu aja. Umat Israel atau orang-orang Israel itu sadar betul kalau umat Kristen selalu menopang bangsa Israel, selalu menopang umat Israel di dalam banyak faktor, termasuk faktor pariwisata, wisata religi, peninggalan bangsa Israel banyak dikunjungi oleh umat Kristen, sehingga membuat bangsa Israel mendapatkan penghasilan besar melalui wisata, seperti wisata peninggalan Kristus, penyalipan, atau juga wisata gua doa atau yang lainnya, atau Danau Galilea gitu. Jadi banyak wisata-wisata di Israel itu banyak dikunjungi oleh umat Kristen, sehingga menjadikan umat bangsa Israel atau Israel memiliki penghasilan besar dari pariwisatanya, terutama di bagian religi. Bukan hanya itu aja. Ketika bangsa Israel terdesak, ketika bangsa Israel tidak punya sahabat atau teman, bangsa Israel atau pimpinan bangsa Israel pun mereka menyadari betul kalau umat Kristen tidak akan mengecewakan atau tidak akan menghancurkan Israel. Umat Kristen di berbagai belahan dunia tidak akan ingin menghancurkan Israel. Itu kenapa bangsa Israel sangat mudah mendekatkan diri dengan orang-orang Kristen atau bangsa Kristen atau umat Kristen. Ya, walaupun gosip-gosip yang tersebar kalau umat Kristen ziarah ke Israel nanti diludahi atau yang segala macam, tapi pada kenyataannya bangsa Israel menyadari betul. Mereka sadar kalau umat Kristen itu sahabat dan teman karibnya, dimana dari berbagai faktor bangsa Israel tahu umat Kristen dia butuhkan. Ketika dia terdesak, akhirnya dia datang ke Amerika. Amerika mayoritas Kristen. Dia datang ke negara-negara barat. Dia datang ke Afrika yang mayoritasnya Kristen. Kristen memiliki populasi yang besar di negara-negara itu. Tapi Israel memberi tanda merah kepada bangsa-bangsa Islam. Karena dari zaman dahulu yang menjadi musuh-musuh bangsa Israel yang selalu ingin menghancurkan Israel itu dari bangsa Muslim. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.